saudara-saudaraku yang ada di rumah kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini kita akan membaca, ya, temanya tentang true love, yaitu kasih sejati, ya. Nah, saya tidak akan membahas kasih sejati dari sisi Tuhan, sebab Tuhan itu, ya, God is love. Saya nggak perlu menjabarkan itu, sebab Dia memang kasih adanya, ya. Yang akan saya jabarkan sore hari ini di rumah kasih terhadap keluarga saya di rumah kasih, hamba yang sejati, ya. Ini judul renungan atau firman Tuhan yang akan saya berikan. Kita buka di dalam Yohanes pasal pertama ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu perikop ini terdiri dari beberapa ayat, dari ayat 19 sampai 28. Jadi saya sedang khotbahkan di YouTube, dan ini ada beberapa seri, ya. Tetapi malam ini saya akan bagikan buat kita yang sudah saya bawakan di YouTube tentang hamba yang sejati. Redaktur Alkitab memberikan judul atau perikop atau tema bacaan adalah testimoni, ya. Testimoni dari Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah, ini seorang hamba yang sejati harus punya testimoni, harus punya kesaksian, dan kesaksian itu benar adanya, ya. Saya baca ayat 19. Yohanes 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, ya, siapakah engkau? Ini pertanyaan pertama dari para utusan yang diutus oleh para petinggi agama Yahudi pada masa itu. Ada apa gerangan? Nah, di sini timbul pertanyaan. Ada apa gerangan terhadap Yohanes Pembaptis? Ya. Para petinggi Yahudi, petinggi Taurat yang ada di Yerusalem bertanya, sebab Yohanes Pembaptis sudah santer namanya, kedengaran sampai satu kota Yerusalem, ya. Makanya petinggi agama Yahudi, petinggi Taurat mengirimkan beberapa utusan, para imam dan orang-orang Lewi, pakar Taurat, ya, dan adat istiadat Yahudi dikirim meninjau siapa sebenarnya orang ini sehingga mampu menggemparkan kota Yerusalem pada waktu itu, ya. Pertanyaan pertama para utusan yang datang dari Yerusalem kepada Yohanes Pembaptis, mereka tanya, siapakah engkau? Ya, Yohanes Pembaptis belum dikenal di Yerusalem, ya, belum dikenal di Yerusalem, tapi ini namanya, tapi pekerjaannya, pelayanannya sudah santer terdengar sampai di Yerusalem. Mereka nggak kenal siapa dia, maka ditanya, siapakah engkau? Ya, sebab gempar, pelayanan Yohanes Pembaptis menggemparkan, ya. Saudaraku, sebagai hamba yang sejati, sudahkah kita mampu menggemparkan kerajaan sorga? Bukan cuma di Indonesia, ya, tetapi kerajaan sorga, ya. Tapi saya tidak akan terlalu jauh keluar. Ayat 19 memberikan informasi, para utusan yang datang dari Yerusalem datang menemui Yohanes Pembaptis di daerah Yudea, ya. Sebab pelayanan Yohanes Pembaptis jauh dari Yerusalem. Dia ada di Yudea, itu pun di padang gurun, bukan di kota Yudea, ya. Ketika mereka ketemu Yohanes Pembaptis, mereka bertanya, siapakah engkau? Ya. Kemudian ayat 20 kita lihat, ayat 20 berkata apa? Ia mengaku dan tidak berdusta. Apa artinya ini? Ia mengaku dan tidak berdusta. Ingat, kita semua orang yang percaya Yesus, baik itu pendeta maupun jemaat, kita di hadapan Tuhan, status kita sebagai seorang hamba, ya.
Roma 6 ayat 18 sampai 22 di sana dikatakan apa? Pada waktu kita belum percaya Tuhan, kita menjadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Dan ketika kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran, kita menjadi hamba kepada kebenaran. Jadi baik pendeta maupun jemaat itu di hadapan Tuhan statusnya sama sebagai hamba. Dan seorang hamba itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat moral Allah itu harus dimiliki. Sebab kalau kita mengaku kita memiliki kasih agape, true love, kasih yang sejati, pasti sifat Yesus menurun kepada kita. Sebab Yesus adalah Bapa kita. Kita bawa DNA-nya Yesus. Ya. Jadi sifat moral Allah pasti tidak bisa tidak. Pasti turun kepada kita sebagai anak-anak dalam kekeluargaan, tetapi dalam pelayanan kita semua hamba Tuhan. Baik pendeta maupun jemaat awam, kita hamba Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang menjadi dasar pertanyaan mereka? Yaitu dampak dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Bagaimana sih? Apa sih yang menggemparkan kota Yerusalem? Ya, sampai para utusan dari Yerusalem datang menemui Yohanes Pembaptis. Kita lihat referensinya, ya. Markus 1 ayat 4 dan ayat 5. Ini yang menggemparkan bukan cuma Yudea, ya, bukan cuma Yudea dan sekitarnya, tetapi termasuk Yerusalem dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelayanan Yohanes Pembaptis. Ayat 4 dan 5 demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, bukan di kota Yudeanya. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 5 perhatikan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea. Perhatikan, dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Ini dia yang menjadi dampak. Mengapa petinggi Yahudi, petinggi Taurat dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan Lewi menemui Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis katakan, aku bukan Mesias. Saudara harus sadar, kita hamba Tuhan. Jika kita hamba Tuhan yang sejati, pertama, suka selalu berkata benar, tidak suka berdusta. Itu satu. Catat itu. Yang kedua, Yohanes Pembaptis, karena dia sejak dalam kandungan ibunya Elisabeth sudah penuh dengan Roh Kudus, maka pelayanannya diurapi luar biasa oleh Roh Kudus. Pengurapan Allah yang bekerja sempurna dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Inilah yang menggoncangkan seluruh kota Yudea. Padahal dia khotbah di padang gurun loh. Tapi lihat dampaknya, kuasa Allah itu dalam radius sekian kilometer mampu menarik orang datang kepada Tuhan. Selama pelayanan kita meninggikan nama Tuhan, khotbah dengan pengurapan, berkata benar, itu dampaknya akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Ini yang menggemparkan Yerusalem, ya, menggemparkan seluruh orang Yudea dan sekitar Yerusalem. Ternyata kota Yerusalem tidak mendengar berita ini. Cuma orang-orang di sekitaran Yerusalem, dari pusat pemerintahan, ternyata tidak mendengar. Tapi akhirnya sempat terdengar, ya. Makanya diutus beberapa utusan. Nah, saudaraku, sebagai hamba yang sejati,
Milikilah sifat selalu berkata benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan suka berbohong. Hati-hati. Lawan kata suka berkata benar, lawan katanya adalah suka berdusta. Ya, hati-hati. Dan kalau kita pelayanan kita masih dalam pengurapan Allah, tema khotbah Yohanes Pembaptis kita baca lagi, Markus 1 ayat 4 ya, ayat yang kelima. Lalu datanglah ayat 4. Tema khotbah Yohanes Pembaptis. Waduh, enggak yang spektakuler. Wow, enggak saudara. Tema khotbah Yohanes Pembaptis sangat sederhana. Ayat 4 berkata, Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Tema khotbahnya terlalu simpel, terlalu sederhana. Tetapi ingat, apa yang terlalu sederhana menurut orang, itu dahsyat di hadapan Allah. Sebab beritanya inti, bertobat, berubah keadaan hidup kita. Jangan seperti yang dulu, kalau kita sudah hidup yang baru, karakter hidup yang lama tinggalkan, suka berdusta, suka berbohong, tinggalkan. Biar Tuhan pakai kita maksimal. Haleluya. Ini yang menggemparkan. Terus siapa saja orang-orang yang datang? Kita buka di dalam Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat 14. Ya, Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat 14. Ya, kita baca. Ya, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, kata Yohanes Pembaptis, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, luar biasa, dahsyat khotbahnya. Dia menganggap orang banyak itu seperti ular beludak. Ya, seorang hamba Allah tahu orang yang minta diri yang dibaptis sudah bertobat apa belum? Sekarang naik. Ada orang ingin dibaptis, oh sedang pendeta. Ya. Apakah sudah diajari? Sudah dimuridkan? Ini banyak yang terabaikan. Yang penting orang minta baptis, saya celup, dibaptis. Belum dimuridkan. Ini repot, banyak sekarang hamba Tuhan seperti itu. Tapi kita harus ingat, ketika kita dengar firman Allah ini, harus rubah cara-cara kita dalam pelayanan. Ya, dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Pelayanan kita, jangan pilih kasih. Jangan takut orang. Sampaikan berita apapun itu perlu sampaikan. Ada tersinggung, puji Tuhan, berarti dia sadar, dia salah. Jangan saudara, yang lembut-lembut aja deh. Diberkati ya, hidup senang ya. Tapi menampar dosa tidak pernah, ini bahaya saudara. Pelayanan kita harus sesuai kebenaran firman Allah. Kalau mau keras-keras, tidak peduli di mana tempatnya. Saya kalau KKM di lapangan saudara, nggak peduli orang-orang sekitar. Saya sampaikan kebenaran. Dan Allah atau kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Ingat, pelayanan tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih keras atau yang menyenangkan kuping. Hati-hati. Hamba yang sejati menyampaikan kebenaran Allah. Mau keras, mau menghibur, mau meneprak, harus disampaikan. Jangan kita rekayasa khotbah. Oh, kalau khotbah di tempat orang kaya, temanya enak-enak. Nanti kalau di rumah rumahnya gede, orang mana bilang pitate. Nah, baru. Anda tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang miskin. Nah, ini bahaya gitu. Ya. Kalau di rumah orang-orang kaya kita khotbah tempat-tempat juga, katakanlah instansi pemerintah atau di perusahaan-perusahaan swasta, kita khotbahnya waduh menyenangkan kuping, hati-hati. Itu bukan tipikal Yohanes Pembaptis, bukan tipikal hamba yang sejati. Ya, saya baca terus, waktu berjalan terus. Ayat 8, ya, saya baca dari ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, kata Yohanes Pembaptis, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepadamu supaya kamu melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami.
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebangnya dan dibuangnya ke dalam api. Ayat 10. Orang banyak berkata kepadanya, jika demikian, berarti khotbah itu mengena di hati mereka. Ya. Templak, dosa ditemplak. Tapi orang-orang banyak menyadari khotbah itu memberkati mereka. Menamplak dosa tapi memberkati. Ya. Ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya demikian. Apakah yang harus kami lakukan? Jawab Yohanes, ya. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang punya makanan kepadanya, ya hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya. Orang banyak sekarang orang percaya, apalagi sekarang masa-masa pandemi COVID, bukan semakin menurun. Omikron. Saya sempat ditelepon sama teman saya sebagai hamba Tuhan. Shalom bro, apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya. Terus dia tanya, apakah Omikron ada singgah di rumah? Ya. Saya katakan, Omikron sering lewat di muka rumah, tapi nggak pernah mampir. Yang mampir Tante Mikron. Saya bercanda. Saudaraku, sekarang ini Omikron sedang merajalela. Termasuk COVID Delta atau COVID-19 belum berakhir. Khususnya Jakarta Barat, ada 54 RT yang sekarang zona merah. 54 RT Jakarta Barat, Blok Pusat, Selatan, Timur, ya. Baru Jakarta Barat sudah 54 RT yang masuk zona merah. 54 RT kena. Dan disebutkan di situ RT-RT-nya daerah apa, kelurahan apa, kecamatan apa, ada disebutkan. Nah, saudaraku, sekarang saatnya bagi mereka yang mampu sekarang saatnya. Ya. Apalagi bagi mereka yang mampu sekarang saatnya. Apa kata Yohanes Pembaptis, kata firman Allah, barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya. Barang siapa punya makanan, hendaklah memberi kepada orang yang tidak punya. Artinya apa? Mari kita sekarang berkorban bagi Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan kepada kaum marginal, Yesus katakan, sama dengan engkau melakukan bagiku. Ini saatnya kalau saudara ingin berkorban. Jadi hamba yang sejati telah mengalami perubahan, mengalami kasih yang sejati, true love akan berubah. Tadinya orang kikir, tidak mudah memberi, tidak mudah berkorban. Sekarang dia murah tangan. Amsal 11 ayat 24 berkata, banyak orang, ada orang menyebar kekayaan. Orang mana bilang peroya luar biasa, tapi tidak pernah berkekurangan. Ada orang yang kikir, ya, tetapi selalu kekurangan. Sekarang saatnya bagi saudara yang mampu berbagi, ya. Mampu memberi, silakan berkorban. Itu tipikal orang yang punya true love, kasih yang sejati dari Tuhan. Ya, kemudian ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Ayat 13, lagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Anda profesinya apa? Jangan coba-coba, ya, berlaku curang dalam melakukan hal apapun itu. Pemungut cukai ini adalah orang Yahudi asli yang mengabdikan hidupnya kepada penjajah yang sedang menjajah mereka. Bangsa Romawi menjadi pemungut cukai. Ditetapkan misalnya 100.000 dipungut cukainya. Dia lebihkan 125.000 mungkin, ya, atau ada yang sampai 150.000. Hati-hati, jangan curang dalam pekerjaan, jangan korupsi dan lain sebagainya. Ayat 14 berkata apa? Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepadanya, jangan merampas dan jangan memeras. Ya. Kemudian ayat ini bagian akhir berkata, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, orang bukan hanya orang Yahudi yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Orang yang tidak mengenal Allah, prajurit Romawi mendengar khotbah Yohanes Pembaptis, mengalami perubahan, mereka bertobat. Terus mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Cukupkan dirimu, jangan suka memeras, jangan suka merampas. Cukupkan dirimu. Makanya Yesus berkata apa? Dalam doanya diajarkan apa?
Berikanlah kami makanan hari ini berkelimpahan. Tidak, tidak. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Itu kata Tuhan. Belajarlah berpada dengan yang ada. Bagi apapun, bagaimanapun kondisi saudara, gaji saudara dan sebagainya. Belajarlah mengucap syukur. Itu yang dikatakan belajarlah mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Itu sama dengan Paulus maksud. Ya, di Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Moga kiranya khotbah sore hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, mari Tuhan Engkau tolong kami. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus memampukan kami mengaplikasikan apa yang menjadi perhatian kami terhadap kebenaran firman-Mu. Kami harus selalu berkata benar. Kami harus selalu tidak pernah berdusta. Kami harus memiliki sifat seperti Tuhan. Suka memberi. Kasih yang sejati terbukti dengan Yohanes 3:16. Engkau memberikan anakmu satu-satunya yang tunggal. Bukti engkau Allah yang pemberi. Moga kiranya sifat-Mu suka memberi itu ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami melayani harus dalam pengurapan Allah. Tidak memilih-milih khotbah. Khotbah sederhana kalau dibaca Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya waktu jalur kami kembalikan kepada moderator. Ganti